kalau kita tidak mendapatkan pandangan tatapan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau kita main di rumah orang tua kita, masuk ke dalam rumah orang tua kita kaya raya, enak kalau kita masuk ke dalam rumahnya, enak kalau kita diem di rumahnya, tapi orang tua kita memandang kita dengan pandangan gak enak, pandangan benci. Kira-kira kita enak gak masuk ke dalam rumahnya? Kan kagak. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pandangan kasih sayang kepada kita selaku hamba-hambanya, enggak buru-buru kita ambil. Padahal dalam kitab Maulid Ad-Dibai di pasal yang kedua Allah Subhanahu wa taala bilang ketika Nabi Muhammad SAW menginginkan sesuatu tapi belum diucapin, buru-buru Allah Subhanahu wa taala mengambil keridhaan Nabi Muhammad SAW. Salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kitanya merluin kita jadi umatnya Rasulullah, itu salah satu buktinya Allah siapin berbagai macam pahala di bulan suci Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan rahmat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikatnya. Allah perintahkan seluruh makhluknya, baik yang ada di aras, baik yang ada di langit dan bumi beserta yang ada di lautan, bebatuan, tumbuhan, semuanya bertasbih dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat kita yang beribadah di bulan suci Ramadan, buat kita yang melaksanakan shaum ila yaumil Ramadan. Masya Allah. Malaikat yang doanya nggak bakalan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun buat kita yang ibadah di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, Allah perintahkan itu yang namanya surga-surganya Allah Subhanahu wa taala untuk berhias diri. Atas siapa? Atas hamba-hambaku yang fokus untuk beribadah kepadaku, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membayar dan menggantinya. Artinya akulah yang akan memberikan pahala buat hamba-hambaku yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena puasa, ibadah puasa ini Pak, adalah satu ibadah yang orang banyak kan tahu. Kita bisa hanya ngumpet-ngumpet, ya kan? Di kerjaan kita nggak puasa, di rumah ngaku puasa sama bini. Kita berangkat pergi kerja, bini kita ngaku puasa, ditanya sama suami, bu puasa, insya Allah bang, doain. Padahal mah ngegas di rumah, ya kan? Kalau puasa ini puasa, masya Allah, cuma kita sama Allah yang tahu. Cuma kita sama Allah yang tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, as-shaum, puasa ini adalah punyaku dan akulah yang akan memberikan pahala buat mereka. Masya Allah. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bau daripada mulutnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah wanginya laksana bak minyak bersendiri. Luar biasa. Dan yang kelima, Allah memberikan keredaan buat kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keredaannya kepada seorang hambanya, akan selamatlah hidup seorang hambanya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena keredaan Allah sudah ada kepada hambanya. Ini dengerin apa tidur nih? Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan apa? Dua tambahan sebagai penutup. Ya. Ada dua waktu yang mustajabah di antara waktu-waktu yang mustajab. Nih. Dengerin. Salah satunya adalah saat ini. Saat ini waktu menjelang ketika berbuka puasa adalah waktu yang mustajab di antara waktu-waktu yang mustajab. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Man kana fi du'aikum," mana doa kalian. Kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas doa-doa daripada diri kita semua. Oleh karenanya, selama bulan suci Ramadan, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Mulia
akan selalu senantiasa menunggu dan menanti daripada doa-doa kita selaku hamba yang ibadah. Perbanyak doa kita, perbanyak doa kita. Jangan pernah kita putus daripada rahmat Allah, dan jangan pernah kita putus daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ketika waktu menjelang azan subuh, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Para ulama kita mengajarkan bahwasanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyakin mohon istighfar kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah kasihanilah aku ya Allah. Ya Allah penuhi segala kebutuhanku, cukupkanlah segala keperluanku. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Usulni fasuhuni astajib lakum. Ya Pak, jadi oleh-oleh pada kesempatan hari ini adalah kita paham, kita tahu lima keistimewaan yang Allah berikan buat kita selaku umat Rasulullah SAW yang beribadah di bulan suci Ramadan. Dan kita juga tahu ada waktu-waktu yang mustajabah di antara waktu yang mustajab. Jangan pernah kita lalai di waktu-waktu yang mustajabah seperti ini. Sayang, kenapa? Karena ini adalah kesempatan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari anak istri kita, ajari anak-anak muda kita agar dia enggak lalai dengan waktu-waktu yang mustajabah ini. Isi masjidnya, isi musholahnya, duduk bersama